Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum min jadid fi qanat Arab Tutor. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di channel Arab Tutor. Pada kesempatan kali ini kita akan memahami sebuah berita artikel dari aljazeera.net. Ini adalah versi bacaan. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin melihat videonya bisa mengklik link yang ada di sebelah kiri. Ini kita diarahkan ke YouTube live yaitu dari Al Jazeera Al-Bathu Al-Hayy. Baik, langsung saja kita mulai ke judul. Taghtiyah Mubashirah artinya liputan langsung. Al-Harbu ala Gaza Mubashir, perang terhadap Gaza live. Khasair jadidah li jaisil ihtilal wa haniyye yada'u listinfar fil Aqsa. Artinya kerugian baru bagi tentara pendudukan, dan Ismail Haniyeh ini menyerukan kepada penduduk di Palestina untuk waspada ataupun bersiaga dan berangkat bersama-sama ke Masjid Al-Aqsa nanti ketika bulan Ramadan. Bagaimana beritanya nanti kita simak di bawah. Berita ini adalah update hari ke-145 peperangan di Gaza, akhirut tahdits, yaitu tanggal 28 Februari. Ini update terakhirnya jam 8:14 waktu Makkah Al-Mukarramah. Baik, kita langsung ke paragraf. Fil yaum al-khamis wal arba'in ba'dal mi'ah lil harbi ala qita'i Gaza istamarra al-qasfu al-israili ala manatik mukhtalifah fil qita'. Wa'tarafa jaisul ihtilal bimaqtal qaid Sariyah wa qaid Fasal min liwa Ghif'ati wa isabat sab'ah askariyin minal liwa nafsi bijuruhin khatira fi ma'arik Gaza. Artinya pada hari ke-145 peperangan di jalur Gaza, pengeboman Israel terus berlanjut istamaro ke berbagai wilayah di jalur Gaza. Tentara pendudukan mengakui bahwa seorang komandan rompi dan seorang komandan peleton dari Brigade Ghifati ini tewas, dan 7 tentara dari brigade yang sama ini terluka parah dalam pertempuran Gaza. Kemudian paragraf selanjutnya, wa fid diffah al-gharbiyah iktahamat quwwatul ihtilal al-israili Madinata Jenin wa mukhayyamaha wa Madinah Qalqilah wa Yata bil Khalil wa mukhayyam Balata fi Nablus wa akadat katibah Jenin annaha khadat ishtibakat anifah ma'a quwwatil ihtilal wa awqa'at isabat muhaqqaqah fi sufufiha wa aliyatiha. Artinya di tepi barat ini pasukan pendudukan Israel menyerbu kota Jenin dan kem-kemnya serta kota Qalqilah dan Yato di Hebron dan kem Balata di Nablus. Kemudian brigade pasukan perlawanan di Jenin ini menegaskan bahwa mereka terlibat bentrokan dengan pasukan pendudukan wa auqa'at isobat muhaqqaqah, dan menyebabkan adanya korban yang serius di barisan tentaranya beserta kendaraan pasukan pendudukan. Kemudian paragraf selanjutnya, minjani bihi talaba rais al-maktab asyasi li harakatil muqawamah al-islamiyah Hamas Ismail Haniyeh bi kasri mu'amarat tajwi' fi Gaza wa da'a al-falastiniyin fil Quds wa diffah wa dakhil al-muhtal ila shaddir rihal ila al-Aqsa mundul yaum al-awwal li Ramadan. Artinya sementara itu Kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam atau Hamas yaitu Ismail Haniyeh ini menyerukan untuk menghentikan konspirasi kelaparan di Gaza dan meminta warga Palestina baik itu di Yerusalem, di tepi barat dan wilayah pedalaman yang diduduki untuk serentak untuk siaga dan serentak untuk melakukan perjalanan ke Al-Aqsa pada hari pertama Ramadan. Baik, kita sambung dengan update hari ke-146.
Al-harbu ala Gaza mubashir akthar min alfi syahidin fi majzarah at-tahin wa Falastini yunafidhu amaliyat bitifah. Artinya lebih dari 100 orang syahid dalam pembantaian tahin. Tahin ini kita artikan tepung ya, tapi kita artikan pembantaian tahin. Dan seorang warga Palestina ini melakukan sebuah operasi di tepi barat. Berita ini adalah tanggal 29 bulan 2 ya, jam 10:08 bitauqit Makkah Al-Mukarramah, waktu Makkah Al-Mukarramah. Kita ke paragraf. Fil yaum as-sadis wal arba'in ba'dal mi'ah lil udwan al-israili ala qita'i Gaza irtakaba jaysul ihtilal majzarah murawwi'a roha dhahiyata akthar min alfi syahidin wa usiba akthar min mi'atai wa khamsina akharin kanu bintidharil husul ala musa'adat syamal al-qita' al-muhasar. Artinya pada hari ke-146 agresi Israel di Gaza, tentara pendudukan melakukan pembantaian murawwi'ah ini yang sangat mengerikan, yang merenggut nyawa lebih dari 100 korban menjadi syahid dan melukai lebih dari 250 lainnya. Jadi mereka yang menjadi korban ini kanu bintidharil husul, mereka sedang menunggu bantuan di bagian utara jalur Gaza yang terkepung. Paragraf selanjutnya, wa akada al-mutahaddis bismi Wizaratis Sihah fi Gaza lil Jazirah anna al-isabat tarakazat fil ajza al-uluwiyah minal jism mimma yadullu ala istihdaf muta'ammid lil madaniyin al-falastiniyin. Artinya juru bicara Kementerian Kesehatan di Gaza ini mengkonfirmasi kepada Al Jazeera bahwa luka-luka yang dialami oleh para korban tersebut yaitu terkonsentrasi pada bagian atas tubuh. Nah, ini menunjukkan atau mengindikasikan bahwa adanya penargetan yang dilakukan secara sengaja terhadap warga sipil Palestina. Kemudian wa bainama a'lana al-jaysul israili sahba liwa'il mudhillin min ma'arik al-qita' ba'da salasati ashhur mutawasilah minal qital fi Khan Yunis qala junudun lil ihtilal innahu la halla manhajiyan lil athur ala anfaq Hamas wa tadmiriha. Artinya ketika tentara Israel ini mengumumkan penarikan brigade parasut atau pasukan terjun payung dari pertempuran di Gaza, ini setelah 3 bulan pertempuran terus menerus di Khan Yunis, tentara Israel mengatakan kepada pendudukan bahwa tidak ada solusi la halla manhajiyan, tidak ada solusi sistematis ya memang untuk menemukan dan menghancurkan terowongan Hamas. Ini mereka mengalami jalan buntu. Kemudian paragraf selanjutnya, fi siyaqin muttasil qama Falastini min sukan mukhayyam Qalandia fi Madinah Al-Quds bi amaliyat kurba mustautinah Ali addat li maqtal mustautinain isnain wastishhadi. Artinya dalam konteks terkait, seorang warga Palestina di kamp Qalandia di kota Yerusalem Al-Quds ini melakukan operasi di dekat pemukiman Ali yang menyebabkan 2 pemukim ini tewas. Jadi pemukim Israel ini tewas dan dia menjadi mati syahid. Nah, ini beritanya, yang melakukan operasi ini adalah seorang warga sekaligus dia bertugas sebagai polisi. Begitu, kemudian melawan 2 orang pemukim ilegal yang dari Israel, sehingga menyebabkan 2 pemukim itu tewas sementara dia sendiri mati syahid. Kemudian selanjutnya, siasian qala Rais al-Amriki Joe Biden inna waqfa itlaqin nar fi Gaza qad la yakunu yawmal itsnain al-muqbil ba'da hadithihi sabiqan an hadzal maw'id. Artinya secara politis Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini mengatakan gencatan senjata di Gaza
tidak mungkin terjadi pada hari Senin depan. Sebelumnya dia berbicara mengenai tanggal tersebut tapi tidak jadi. Baik teman-teman, inilah update berita pada hari ke-145 dan 146 terkait dengan berita terkini di Gaza, Palestina. Intadiru al-mar'iyat al-qadimah. Silakan tunggu video selanjutnya. Wa ilal liqa. Syukran alal musyahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.